Pripun Bu Arista, bisa kita mulai? Sudah 28 peserta ini. Monggo Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para peserta, narasumber, dan teman-teman sekalian. Sore ini kita bincang santai ya tentang bagaimana nanti peningkatan kapasitas terutama sebagai dosen, dan ini ada beberapa mahasiswa kemudian yang tergabung karena mereka sudah masuk di tahap penyelesaian tugas akhir ya, untuk bagaimana meningkatkan publikasi artikel ilmiah. Ya, nanti mungkin baik kalau terindeks Sinta ataupun Scopus. Nah itu karena kalau kita lihat di sini Budian sudah banyak ya karyanya secara publikasi artikel ilmiah. Jadi bincang sore ini sebenarnya sebagai dasar kami kelompok riset yang tergabung dalam Agroners ini untuk peningkatan kapabilitas ini ya anggota, dan juga ini ada banyak dosen yang dari kampus Lumajang. Juga kami ingin belajar bersama gitu bagaimana tips dan trik untuk bisa tembus terutama Scopus gitu ya, yang memang kami dari Lumajang ini masih minim sekali untuk bisa sana seperti itu. Selanjutnya ini ada sedikit sapaan dari Ketua kelompok riset kami, Ibu Arista Maisyarah. Kami persilakan. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dian. Loh, jadi besar Pak kepala saya ini Pak Eko. Jadi ini terima kasih atas kehadiran Bu Dian pada sore hari ini. Kami sangat senang sekali ya Bu Dian bisa hadir pada bincang sore kita hari ini ya. Jadi kita ini mau pinginnya kayak podcastnya Deddy Kobuser gitu ya Bu Dian, tapi kok kayaknya masih belum bisa ya. Jadi Pak Eko masih bikin tempat kuliah aja kayak gini. Jadi ke depan nanti Bu Sari mau pingin punya cita-cita bisa jadi nyanyi Deddy Kobuser ini kayaknya ya, bikin podcast. Terus ke teman Rafathar aja Bu saya. Oh, Rafathar ya. Rekan-rekan dosen juga yang kami hormati dan yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ini acaranya teh break ya. Saya tidak bisa menyebutkan coffee break karena saya kurang suka kopi, saya senang teh gitu ya. Tapi tehnya di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Sari tadi, ini adalah salah satu dari kegiatan KRIS kami untuk meningkatkan kapabilitas anggota KRIS gitu ya. Dan ini juga sambil sharing dengan teman-teman dosen yang lain. Benar banget yang dikatakan Bu Sari tadi bahwa kita sangat sangat minim, buta, bisa dibilang buta bagaimana bisa menembus Scopus. Untuk daftarnya saja, registrasi saja kami bingung gitu ya. Jadi mungkin nanti Bu Dian bisa memberikan detail langkah-langkahnya, bagaimana sih kita registrasi, kemudian bagaimana kita mensubmit gitu ya. Karena kalau saya lihat submitnya itu satu-satu dah kayak yang di Sinta gitu ya. Jadi itu juga yang hal-hal kecil seperti itu juga kami masih buta, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk gaya selingkungnya itu yang seperti apa sih? Itu kami juga kalau baca gitu, oh iya kayak gini. Tapi ketika masukkan lagi tuh kok nggak pernah diterima gitu ya, ditolak-tolak. Nah ini mungkin tips-tipsnya seperti apa gitu ya. Kemudian kami juga sedikit sekali ya. Jadi ini memang kami mungkin lama jadi dosen, tapi kegiatan kami itu lebih ke arah pendidikan. Sedangkan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi itu bisa dibilang masih sangat bau kencur gitu ya. Jadi masih meraba. Jadi mungkin sharing, nanti kita bicara santai, nanti mungkin Bu Sari bisa sambil tanya kayak Rafathar gitu ya ke Bu Dian, dan adik-adik juga monggo bertanya nanti bagaimana sih, karena adik-adik ini juga ada sebentar lagi tugasnya adalah
literatur review atau ada yang laporan kasus, mereka bagaimana sih mencari artikel yang berkualitas. Nah, itu mungkin kebutuhan adik-adik hadir di sini untuk itu gitu ya. Jadi, yang terakhir itu yang membuat kami apa namanya ya maju mundur kurang percaya diri, Bu Dian. Bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri kami bahwa artikel kami itu bisa sebenarnya gitu, tapi kok rasanya maju mundur itu seperti itu. Jadi pingin kami gitu ya, kita di sini belajar bareng gitu ya, berdiri bareng, jalan bareng untuk bisa membesarkan prodi D3 kita, untuk bisa apa namanya ya, mengangkatlah istilahnya nama-nama dosen ini bisa berkiprah di dunia maya, di dunia publikasi seperti itu. Jadi ada apa namanya dari Dr. Forrest gitu ya mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Jadi kita tidak akan bisa tahu bagaimana kalau kita tidak mencoba. Nah, ini bagaimana caranya agar kami berani dan pede untuk mencoba. Seperti itu ya, Bu Dian. Terima kasih, Bu Sari. Kami ucapkan selamat untuk berbincang santai, bincang digital dengan Bu Dian dan Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arista. Kita ke acara inti ya tentang bincang bagaimana sharing tentang peningkatan kualitas dalam publikasi ilmiah. Sebelumnya mungkin ini ada beberapa adik-adik mahasiswa ya, Bu. Saya perkenalkan, ini Bu Dian ini adalah salah satu dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau passionnya adalah di keperawatan jiwa, gerontik, dan komunitas gitu ya. Jadi kalau kita Sinta ID-nya ya, Scopusnya sudah cukup banyak ya, dengan citasi juga lumayan dengan apa? Kalau kita lihat Scopusnya ini sudah ada 75 citasi ya, sudah cukup banyak, dan juga mungkin dari artikel-artikel beliau memang di sini banyak di jiwa dan komunitas ya, mulai di hambatan penderita TB, kemudian model holistik keperawatan jiwa, kemudian juga penelitian banyak ke penelitian kualitatif gitu ya tentang pasien-pasien dengan di keperawatan jiwa. Mungkin kalau lebih kenalnya lagi, beliau ini ya sapaannya mungkin lebih familiarnya Bu Endro gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Pak Endro ya? Inilah yang Bu Endro ini ya. Jadi kalau yang penasaran, kemarin ada yang tanya siapa itu Bu Dian ya. Bu Dian itu Bu Endro gitu. Oke, langsung ya ke Bu Dian. Kami persilakan mungkin ada hal yang ingin disampaikan terhadap peningkatan publikasi artikel. Kami berikan waktu. Ya, terima kasih Bu Sari, terima kasih juga untuk Bu Arista dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ini boleh share screen atau enggak perlu share screen Bu Sari? Oh, nggak apa-apa, terserah, santai aja, monggo. Oke, sebenarnya untuk membuat penelitian yang mungkin menarik bagi jurnal internasional itu yang dibawa itu adalah kebaruan gitu, dari novelty, kemudian juga budaya. Jadi meskipun penelitiannya itu sudah pernah dilakukan, tetapi ketika kita mengangkat topik budaya kita, di mana budaya kita ini mungkin berbeda dengan budaya di luar negeri, biasanya itu angka untuk diterima itu akan lebih besar seperti itu Bu Sari. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan jumlah sampel yang sedikit, kemudian terus judulnya ini kok hampir sama ya dengan artikel yang sudah pernah dipublikasikan di tempat lain, itu kita tidak perlu kecewa dulu ya. Sebenarnya itu yang penting kita pintar memoles konten dari artikel kita sehingga menarik untuk jurnal lain menerima artikel kita. Jadi sebenarnya nggak masalah, yang penting cara penyampaian. Jadi kejelasan isi artikel, kemudian kebaruan cara membahas itu yang sebenarnya lebih menarik untuk editor in chief itu menerima artikel kita. Jadi jangan kecil hati dulu, tapi sebenarnya bisa diupayakan. Jadi awalnya dulu saya pertama kali
mencoba untuk submit ke jurnal internasional itu saya revisi itu 4 kali sampai 5 kali Bu Sari. Jadi itu awal mulai ya saya tuh nggak tahu apa-apa ini dari cara nyari jurnalnya gimana. Jadi ya sebisanya saya aja waktu itu, karena masih belum terlalu banyak ya untuk tuntutan bahwa dosen itu harus publikasi, salah satunya di Scopus. Waktu itu ya coba-coba saja, dan alhamdulillah itu 1 tahun lebih itu baru diterima. Jadi artikel pertama kali saya diterima itu tahun 2018, dan itu juga waktu itu saya pakai penelitian kualitatif Bu Sari. Jadi memang mungkin karena passion saya di jiwa ya, jadi penelitiannya lebih banyak yang kualitatif, jadi menggali banyak ungkapan gitu ya, banyak ungkapan. Jadi menganalisis orang cerita, menganalisis orang ngobrol itu jadi passion saya memang di penelitian kualitatif. Kemudian masuk ke ini Bu Sari, kalau mau submit nih Bu Sari, ini boleh saya? Boleh Bu, monggo. Ya, monggo saged share screen biar kita tahu step by step-nya gini. Jadi ada pandangan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pengalaman sebelumnya Bu Sari dan teman-teman, untuk memilih jurnal itu sebaiknya itu sejak awal. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita itu sudah memilih jurnal target yang mau kita jadikan tempat untuk submit artikel. Jadi di sini kita sudah melihat pola jurnal tersebut, ya misalkan topiknya apa, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian topik-topik apa saja yang belum diterbitkan oleh jurnal ini. Jadi mempersiapkan manuskrip ini akan lebih baik jika punya jurnal target pada awal kita membuat proposal itu Bu. Jadi mungkin karena sebelumnya itu kan kita kalau membuat proposal penelitian itu ya membuat proposal, tetapi kita belum mencari jurnalnya ya. Kalau sekarang itu di tempat kami itu, jadi kalau submit proposal penelitian itu harus punya jurnal targetnya. Jadi di situ biar sesuai antara penelitian kita dengan jurnal yang ditarget oleh publikasi kita. Seperti itu Bu Sari. Ya, jadi, ini yang salah berarti kita Budian ya. Iya, biasanya kita bikin penelitian dulu, kemudian kalau sudah baru cari ini mau disubmit kemana ya? Ya, jadi memang lebih baik itu. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur apa yang harus dilakukan ya, sebenarnya enggak masalah ya kalau misalkan sudah terlanjur, kemudian kita mau setelah penelitian selesai baru kita cari jurnalnya. Ini setelah kita mempersiapkan manuskrip, saya punya manuskrip ini, terus saya harus ngapain ya? Kita langkah pertama adalah memilih jurnal sesuai target tujuan. Jadi sebenarnya mau cari jurnal, misalkan kalau di tempat kami kan ada target mau Q berapa, misalnya seperti itu. Apakah cukup Q4 atau perlu Q1, Q2, Q3. Nah, itu harus dicari sesuai jurnal yang dipilih itu yang sesuai dengan target kita. Kemudian setelah menemukan jurnal, nanti mungkin saya contohkan mencari jurnalnya nih Bapak Ibu dan teman-teman. Itu, ya. Jadi biar nggak bingung. Nah, setelah menemukan jurnal itu kita pelajari jurnal yang dituju. Tadi betul apa yang disampaikan Bu Arista, ya ini kok kalau jurnal Scopus itu kok beda sama jurnal nasional. Kalau jurnal nasional itu ya cukup satu lembar satu lembar mulai dari abstrak sampai itu cukup diupload. Tapi kok jurnal internasional itu harus satu-satu. Nah, ini memang ciri khas jurnal masing-masing ya. Jadi mungkin jurnal A sama jurnal B itu punya kriteria yang berbeda-beda. Ada yang misalkan cukup, misalkan kayak kemarin Bu Sari yang membuat format agreement itu ada yang harus mengupload tersendiri, ada juga yang hanya cukup mencentang di di tempat manuskripnya, maksudnya di tempat pendaftaran submit jurnalnya. Jadi cukup dicentang di sistemnya gitu. Ada juga yang minta disubmit tersendiri dalam bentuk PDF itu PDF, ya, betul. Jadi intinya harus mempelajari informasi jurnal yang dituju. Kemudian
kalau misalkan tadi ya sudah membuat manuskrip yang lengkap, kemudian kalau sudah mempelajari informasi tentang jurnal, maka kita susun manuskrip sesuai dengan permintaan jurnal yang dituju. Kemudian proses submit artikel, nanti mungkin kita juga bakal mendemonstrasikan caranya, kemudian memberikan gambaran sedikit revisi. Nanti misalkan sudah disubmit, ternyata ada hasil dari editor dan reviewer, nah hanya untuk merevisi artikel seperti itu, Bu Sari. Jadi biasanya mereka mintanya itu lebih lengkap nih, jadi tidak mau hanya kita mengembalikan manuskrip utuhan gitu, enggak mau, meskipun itu sudah direvisi ya, tetapi biasanya meminta bagian mana yang sudah direvisi, kemudian komentar siapa yang sudah direvisi, jadi lebih detail untuk merevisi artikel. Kemudian melakukan pembayaran, nah ini wajib, ini ketika jurnal-jurnal yang meminta APC pada autor. Jadi APC itu biaya yang harus dibayar oleh autor ketika jurnal artikel tersebut diterima, seperti itu. Kemudian langkah terakhir adalah proofing. Jadi setelah membayar, kemudian kita akan diminta untuk mereview kembali artikel kita. Jadi misalkan ada salah nama, salah tulis nama, kemudian salah tulis email, kemudian juga mungkin ada kalimat-kalimat yang dirubah oleh editor, itu kita diminta untuk mencek lagi apakah kalimat yang dirubah itu sudah sesuai dengan keinginan dari autor itu sendiri. Jadi maksudnya apa yang sudah ditulis itu sudah sesuai atau belum. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi mungkin memang cukup panjang ya, Bu Sari. Panjang sekali ya. Publish seperti itu, Bu Sari ya. Satu jurnal ini ya, Bu. Ya, ini satu artikel, Bu. Satu artikel, oke. Ya. Kemudian, nah ini untuk menyiapkan yang ketika kita menulis manuskrip ini mungkin sama semua ya, jadi harus ada judulnya. Terkadang itu jurnal minta tidak hanya judul saja, tapi ada running head namanya, Bu Sari. Jadi running head itu judul singkat dari artikel kita. Tapi ini tidak semua jurnal meminta, tapi minimal kita tahu ya, Bu. Jadi menyiapkan judul dan running head-nya. Kemudian nama autor. Nah, nama autor ini pun juga macam-macam ya, Bu Sari dan teman-teman semua. Jadi ada yang meminta nama saja, ada juga yang nama dengan gelarnya seperti itu. Tapi intinya kita persiapkan saja. Kemudian tingkat pendidikan terakhir terkait dengan gelar, kemudian email, nama instansi, bahkan ada yang minta alamat lengkap serta kode posnya. Nah, ini juga harus benar-benar dibaca secara teliti atau detail di jurnal yang mau dituju, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah corresponding, karena pengalaman-pengalaman kami dahulu itu kadang itu setelah submit ternyata kok ada perubahan corresponding. Nah, ini benar-benar harus dipersiapkan sejak awal, jangan ketika sudah publish nanti baru meminta perubahan misalkan urutan autor atau perubahan corresponding autor, karena biasanya akan ditolak oleh jurnal. Kemudian biasanya untuk jurnal-jurnal Scopus ini penggunaan ORCID ya, ini sangat penting, Bu, terutama untuk mendaftar atau mensubmit artikel, karena biasanya kalau kita punya ORCID ini waktu mau daftar itu cukup dilingkan dengan ORCID saja, nanti langsung terlink nama kita. Jadi secara otomatis ID itu ya, Bu, maksudnya. Ya, nanti mungkin apakah perlu tampilkan juga demonstrasinya di ORCID juga enggak apa-apa nanti, Bu Sari. Jadi ORCID ini juga perlu penting, kayaknya. Karena selama ini kita jarang ini buka-buka ID kita. Oke, kemudian abstrak ini sudah pasti wajib ya, ada di manuskrip, kemudian background atau introduction, method, result, kemudian discussion, dan reference. Kalau bisa reference ini sudah menggunakan reference manager, misalkan Mendeley atau EndNote, karena misalkan kita ditolak di satu jurnal kemudian masuk ke jurnal yang lainnya, itu kemungkinan referensinya berbeda itu sangat besar, sehingga kalau nggak pakai reference manager kita harus mengulang dari awal lagi. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya ini selamat datang Ibu Nurul Hayati selaku Kaprodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang. Selamat. Ya. Ini monggo. ada Monggo dilanjut. Bu. Saya menyimak soalnya habis ngajar juga.
Ada Bu Dian atau Bu Endro ini Bu. Monggo dilanjut. Iya, turun. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian untuk memilih jurnal ini banyak nih Bu caranya. Jadi bisa lewat Simago kalau misalkan jurnal ini terutama yang jurnal Scopus ya pakai Simago. Cuman kelemahannya ini kalau kita menggunakan Simago itu terkadang jurnal di Simago ini beberapa misalkan sudah yang discontinued di Scopus ini masih nangkring di Simago, itu kelemahannya itu. Jadi bisa menggunakan Simago biasanya mencari misalkan di kuartil, tetapi kalau di tempat kami sekarang untuk kuartil jurnal itu sudah tidak menggunakan Simago lagi, jadi langsung ke Scopusnya, karena biasanya kalau Simago ini update-nya itu biasanya 3 tahun sampai 5 tahunan sekali, sedangkan kalau Scopus itu kan bisa setahun 2 kali 3 kali, sehingga lebih update datanya. Jadi kami lebih prefer mencari jurnal langsung ke scopus.com seperti itu. Kemudian ke Scopus, ini yang memilih jurnal di Scopus. Kemudian kalau bingung, sebenarnya saya dengan topik ini tuh mau ke jurnal mana, ini bisa pakai jurnal finder. Jadi jurnal jurnal Suggester Springer atau yang Elsevier. Ini saya sepertinya ini yang sering kita gunakan juga. Oh ya. Iya. Ini berarti nggak usah di ini kan ya Bu Sari. Atau mungkin nanti sama Bu Sari iya, saya enggak Bu Dian, semuanya aja deh. Ya Bu Sari masih milenial, saya sudah lansia ini. Iya. Nggak apa-apa, nanti adik-adik biar tahu juga. Jadi ini mencari jurnal ini bisa di 4 ini ya. Kemudian jangan lupa cek juga predatory jurnal, karena mungkin ini aturan dari Kemenristek-Dikti ya. Jadi jurnal tersebut tidak boleh predator untuk diakui PAK-nya. Jadi ini penting, meskipun kita sudah menemukan jurnal, ternyata waktu dicek jurnalnya itu termasuk predator. Nah ini sebaiknya juga dihindari seperti itu. Jadi selain kita memilih jurnal di 4 database tadi, kita juga cek predatory jurnal sama Bellis seperti itu. Kemudian setelah jurnalnya ditemukan, kita pelajari informasi jurnal yang dituju. Jadi yang kita baca adalah about journal sama guide for author. Nah ini penting karena kita mau membuat manuskrip sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi kalau ini tidak dibaca sudah pasti nanti akan dikembalikan oleh chief editor seperti itu. Kemudian yang paling mudah adalah membaca artikel yang dipublish di target jurnal. Jadi ini caranya Bapak Ibu, ketika kita memilih jurnal, kemudian kita bingung ini sebenarnya cara tulisan yang mau disajikan itu bagaimana sih? Nah, kita cari salah satu judul di target jurnal kita, kemudian kita download, kita baca. Nah, di situ akan kita terlihat nih, misalkan apa saja yang harus dimasukkan di artikel kita. Jadi cari artikel yang mungkin misalkan metodenya sama dengan metode kita, itu nanti kita tiru sesuai dengan penelitian manuskrip yang mau kita submit. Jadi itu adalah beberapa cara yang harus dilakukan oleh author. Kemudian beberapa jurnal meminta manuskrip dibuat dalam beberapa bagian. Mungkin yang kemarin ini step by step-nya ini. Jadi harus ada cover letter, kemudian title page, abstrak, nanti akan ada penjelasannya di belakang, kemudian main dokumen, kemudian tabel, jadi disendirikan ini ya Bapak Ibu, kemudian figur, kemudian biasanya ada beberapa yang minta misalkan highlight, kemudian copyright agreement, kemudian conflict of interest, kemudian ada juga yang minta reporting deadline checklist. Nah ini harus disiapkan sesuai dengan permintaan. Ada juga yang kemarin itu meminta mengirim email surat etik. Itu juga harus disiapkan. Ya, izin etiknya itu ya Bu. Ya, harus disiapkan juga. Kalau misalkan penelitiannya tidak menggunakan etik, itu juga tetap bisa, asalkan di metode pengumpulan data itu dijelaskan bahwa selama proses penelitian itu author selalu berpegang pada ethical clearance. Jadi apa saja ethical clearance yang
ini dipegang oleh peneliti itu harus dijelaskan di metode seperti itu Bu Sari. Kemudian kontributor and acknowledgement itu seperti misalkan peran-peran dari autor. Jadi ada beberapa jurnal itu yang minta misalkan Bu Arista atau Pak Eko atau Bu Sari ini tugasnya apa saja selama penelitian itu diminta untuk menjelaskan. Ada beberapa jurnal yang sedetail itu. Kemudian Betul juga ya. Kemudian pernyataan bersedia membayar open access. Jadi ada beberapa jurnal yang saat kita submit itu juga meminta pernyataan kesediaan untuk membayar jika diterima. Seperti itu dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bahas untuk cover letter. Jadi cover letter itu sebenarnya mirip kayak surat permohonan ketika kita mau submit artikel seperti itu. Jadi intinya kayak permohonan untuk diterima, kayak kalau mau orang kerja itu membuat ini ya, surat lamaran ini. Iya, surat lamaran ya. Jadi ditulis kelebihan artikel saya apa, kemudian nanti kalau terbit di jurnal kamu itu manfaatnya apa. Nah, itu perlu dituliskan di cover letter seperti itu. Ini contoh cover letter yang pernah saya tulis Bu Sari dan kawan-kawan. Jadi tujuannya adalah ke editor in chief ya, kemudian jurnal, kemudian judul manuskrip kita atau artikel kita, kemudian kelebihan dari artikel kita itu apa. Kalau misalkan nanti terbit itu manfaatnya bagi jurnal ini apa, itu dituliskan di cover letter. Ini juga kemarin ya yang pernah disubmit juga, salah satu bentuk cover letter juga. Nah, jadi kayak permohonan untuk diterima seperti itu. Kemudian title page, kalau title page ini mungkin nggak terlalu ini ya asing karena isinya hanya judul, kemudian nama author, corresponding, email, kemudian tergantung juga ada yang meminta author contribution. Jadi misalkan kayak seperti ini untuk title page ini kan ada credit author statement. Nah, ini ditulis di sini. Ada juga jurnal yang meminta untuk author contribution ini dituliskan di akhir setelah conclusion seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi kita harus selalu membaca author guidance seperti itu. Kemudian abstrak. Untuk abstrak ini harus dicek apakah minta abstrak yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Jadi abstrak yang terstruktur itu seperti ini. Jadi ada introduction, objective, methods, jadi ditulis ininya bagiannya. Kalau yang tidak terstruktur ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung ya tanpa ada pendahuluan, misalkan pendahuluan kata-kata seperti introduction, objectives, methods itu adalah yang tidak terstruktur. Kemudian cek juga jumlah kata maksimal yang diperbolehkan karena tiap jurnal itu berbeda. Ada yang misalkan abstraknya maksimal 150, ada juga yang 250, ada juga yang 300. Jadi selalu dicek untuk jumlah kata maksimal yang diperbolehkan. Kemudian cek keyword yang diperbolehkan. Nah, jadi pemilihan keyword ini tidak bisa sesuai keinginan peneliti ya Bapak Ibu kalau di beberapa jurnal Scopus ini. Jadi harus berdasarkan dari MES nih. Jadi medical subject heading kalau tidak salah. Jadi kita cek apakah kata kunci kita itu ada di MES. Kalau ada di MES biasanya dia akan muncul, tapi kalau tidak ada biasanya tidak mau muncul di pengisian keyword saat submit artikel. Jadi harus cek keyword di MES seperti itu. Kemudian untuk main dokumen beda-beda nih untuk main dokumen. Ada beberapa jurnal itu yang semua jenis penelitian, semua jenis artikel itu maksimal 3.000. Ada juga yang kalau kuantitatif 3.000, kalau kualitatif misalkan ada yang 5.000, 6.000. Jadi di sini ya itu tadi Bu, perjuangan untuk submit artikel itu terkadang kita misalkan submit di jurnal yang bisa 6.000, kita sudah banyak kata-katanya, ternyata di reject, terus kita masukkan lagi ke jurnal yang maksimal 3.000, otomatis kita harus membuang yang 2.000 kata tadi. Terus nanti ketika mau submit di tempat lain lagi juga berbeda misalkan seperti itu. Jadi memang ketika artikel kita di reject terus mau submit lagi di jurnal yang lain, ini juga biasanya harus mulai lagi dari awal, kecuali
aturan-aturannya hampir sama seperti itu. Kemudian reporting guideline. Nah, ini yang penting Bu Sari. Ketika artikel itu dikatakan berkualitas, ketika biasanya jurnal itu meminta reporting guideline ini, apakah konten dari artikel itu sudah sesuai dengan reporting guideline. Seperti itu Bu Sari. Jadi misalkan apakah ada yang kurang dari artikel ini bisa dilihat dari reporting guideline. Kalau kita sesuai dengan reporting guideline ini, maka insya Allah artikel kita itu yang kita tulis itu memiliki kualitas yang baik. Nanti mungkin saya tunjukkan salah satu contoh reporting guideline yang untuk studi kasus yang mungkin banyak dikerjakan oleh teman-teman D3 ya mahasiswa. D3 ya. Kemudian reference style ini tadi mungkin lebih sudah tahu ya, pakai Mendeley, jadi lebih mudah kalau sudah pakai Mendeley itu kalau reference style-nya berbeda tinggal ganti saja secara otomatis seperti itu. Ini adalah contoh dari aturan jumlah kata yang boleh ditulis dalam main dokumen. Jadi misalkan di sini ada 2.000 sampai 5.500. Nah, ini akan berbeda-beda di setiap jurnal. Jadi sangat dibaca di author guide seperti itu. Kemudian, nah ini adalah yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita menulis manuskrip itu sebenarnya kita apalagi kalau baru ya, kita kan nggak tahu sebenarnya yang harus saya tulis di sini itu apa. Nah, itu bisa belajar dengan menggunakan reporting guideline ini. Jadi ada Consort, kemudian Trend, Stroop, Prisma. Ini adalah reporting guideline untuk metode-metode penelitian yang kita gunakan. Jadi misalkan saya kalau penelitian kualitatif, saya biasanya akan menggunakan Correct ini untuk menulis manuskrip saya seperti itu. Atau misalkan Bu Sari dan Bu Arista misalkan menulis untuk systematic review, berarti saya harus menggunakan Prisma ini sebagai reporting guideline saya. Jadi saya menulis itu dicentang, nanti bentuknya seperti checklist, nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian ini citasi referensinya, jadi sebenarnya untuk jurnal internasional itu tidak mewajibkan kita menggunakan reference manager, tetapi kalau misalkan ditulis satu-satu biasanya akan menghabiskan waktu dari author. Jadi lebih mudah jika menggunakan reference yang manager, terutama Mendeley seperti itu. Kemudian tabel dan figur ini biasanya yang sering saya temukan mungkin ya, kan saya juga sebagai editor di jurnal di UNER itu kadang itu author itu semua tabel itu ditulis Bapak Ibu. Jadi 6, 7, 10 itu dimasukkan semua ke artikel, padahal biasanya yang kami temukan saat submitting artikel itu maksimal biasanya ada yang 5, ada yang 4 itu. Jadi harus benar-benar dalam satu tabel itu harus menginformasikan yang sebanyak mungkin dari artikel kita. Jadi kalau bisa minimal ya jumlah tabelnya. Jadi 1, 2, 3, 4, maksimal 5 seperti itu. Tetapi ada beberapa jurnal juga yang tidak membatasi, tetapi biasanya ada chart-nya Bapak Ibu. Jadi misalkan halamannya sudah ditentukan maksimal 10 halaman. Kemudian kita submit artikel lebih dari 10, biasanya ada chart yang harus dibayar oleh author, sehingga ini yang harus diperhatikan oleh author. Kemudian figur ini gambar nih, biasanya kalau penelitian kemarin itu tentang pengembangan model itu kan ada gambar yang kotak-kotak bulat-bulat, nah itu biasanya diminta dalam bentuk JPG. Jadi JPG dipindah ke dalam bentuk JPG baru diinsert ke Word kita seperti itu. Kemudian cek apakah tabel harus dipisah atau dijadikan satu dalam main dokumen. Kemarin yang Malaysian Journal itu tabelnya, jadi misalkan tabelnya 3 Bapak Ibu, itu harus dipisah menjadi 3 Word seperti itu. Ada juga yang hanya meminta pokoknya tabelnya terpisah dari main dokumen, tapi misalkan dijadikan satu Word seperti itu. Jadi di sini yang harus dicek oleh Bapak Ibu author. Ini adalah contoh aturan dari jurnal, misalkan ada yang meminta garis horizontal saja atau hanya kotak yang di luar. Nah, ini
sesuai dengan jurnal yang dituju. Kemudian ini contohnya yang figur ya, misalkan figur ini ada yang minta dalam bentuk JPG, ada juga PNG, mungkin juga GIF atau PDF. Nah, itu tergantung dari jurnal. Jadi intinya selalu membaca guide for author. Kemudian tambahan ini yang mungkin menambahkan dari manuskrip kita. Jadi banyak hal yang memang harus disiapkan. Yang pertama adalah highlight. Jadi ada beberapa jurnal yang meminta highlight. Highlight itu seperti pentingnya apa sih dalam penelitian kita ini ditulis dalam 3 sampai 5 kalimat seperti itu. Contohnya ini tentang kanker. Kalau yang punya saya yang pernah ini tentang karir, dia dulu pernah mensubmit artikel tentang karir perawat. Nah, ini yang ditulis, yang di highlight. Jadi ketika highlight ini penting ketika ada author lain yang mau mencari dengan kata kunci yang terutama yang dituliskan di highlight itu agar lebih mudah seperti itu. Kemudian tambahan juga adalah copyright agreement form, yaitu pernyataan bahwa kita menyerahkan artikel kita, copyright-nya itu ke jurnal yang kita tuju. Jadi hak atas artikel kita itu kita serahkan ke jurnal. Makanya di sini ada beberapa jurnal yang melarang ketika artikel kita terbit itu kemudian kita post di web kita sendiri, misalnya seperti itu. Jadi biasanya ada perjanjian di awal. Kemudian konflik of interest. Jadi ini pernyataan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam artikel kita. Contohnya, misalkan artikel kita ini didanai. Nah, ini harus disebutkan bahwa artikel kita itu memang didanai. Karena ada kasus di mana suatu artikel itu sudah dipublish, kemudian yang mendanai ini merasa dirugikan karena penelitian kamu saya danai tapi kok tidak ada ucapan terima kasih, sehingga kan meminta untuk ditambahkan di jurnalnya. Nah, ini jurnalnya tidak mau, sehingga ini juga bisa menjadi masalah. Jadi harus menambahkan conflict of interest declaration. Persetujuan kedua belah pihak gitu ya, Bu. Gitu ya. Yang punya dana sama yang selain itu juga antar author, Bu, Bapak Ibu. Jadi terkadang itu ada artikel yang menuliskan nama author, tapi ternyata ada author lain yang tidak diikutkan. Akhirnya author lain yang tidak diikutkan ini protes ke jurnalnya. Padahal kan itu maksudnya ya jurnalnya kan nggak tahu ya, yang tahu ya authornya sendiri, sehingga konflik of interest ini akhirnya diwajibkan. Kalau dulu saya masih belum ada pernyataan seperti ini, Bu. Dari mungkin karena semakin maju, kemudian semakin menemukan ada beberapa problem, sehingga perlu menuliskan konflik of interest. Kemudian ini tadi Bapak Ibu yang reporting guideline checklist. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya lupa ini masuk yang Consort atau yang Prisma, tapi yang pasti bentuknya seperti ini. Jadi misalkan kita menuliskan artikel itu kita diminta menambahkan reporting guideline checklist. Misalkan titel, apakah titel ini sudah sesuai? Kalau sudah sesuai tinggal dicentang, atau biasanya ada yang menuliskan halaman berapa. Kemudian abstrak ini misalkan apakah sudah ada ini sesuai ini, apakah masih ada reference, karena di abstrak kan tidak boleh ada reference. Nah, ini bisa dicentang. Kemudian study registration ini biasanya untuk systematic review yang ini kita ya. Nanti ada saya tunjukkan juga yang untuk studi kasus. Jadi contohnya seperti ini untuk reporting guideline, kemudian ethical approval letter, jadi surat uji etik ya, bisa diikutkan. Kemudian kontributor, ini contohnya yang saya tuliskan di artikel saya sebelumnya. Nah, ini ada beberapa, terutama Elsevier ini ya, jurnal-jurnal Elsevier ini yang bisa memasukkan ini, misalkan konseptualisasi, metodologi. Jadi tugas-tugas dari author ini bisa diambilkan dari salah satu term yang ada di Elsevier ini. Jadi misalkan supervisi itu juga bisa, misalkan pembimbing itu juga bisa dimasukkan sebagai
kontributor, meskipun misalkan dia tidak menulis manuskrip tapi hanya mensupervisi saja, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan bersedia membayar open access. Ini contohnya, memang tidak semuanya, tetapi biar Bapak Ibu tahu saja bahwa ketika diminta untuk membuat pernyataan bersedia membayar open access, mungkin bisa menggunakan format seperti ini. Kemudian perhatikan aturan jurnal yang CCBY, NC, NP ini. Apa itu Bu? CCBY. Jadi lebih ke arah ini Bu, kalau CCBY ini kita boleh, misalkan ya artikel kita sudah terbit di jurnal tersebut. Kemudian artikel itu kita post juga di web kita, Bu Sari. Itu diperbolehkan asalkan mencantumkan alamat jurnalnya. Jadi boleh mereproduksi dari artikel dengan mencantumkan sumbernya. Kalau jurnal aslinya ya, berarti dicantumkan juga. Kalau yang CCBY, NC, NP ini tidak boleh. Jadi NP itu no distribution, jadi tidak boleh didistribusikan, kemudian tidak boleh duplikasikan gitu. Jadi kita perhatikan aturan jurnal ini. Memang yang paling aman itu kalau memang dia tidak open access, itu lebih baik yang dipublis di web kita itu ya abstraknya saja. Seperti itu. Kecuali memang tidak ada aturan atau boleh mengupload yang full text-nya di tempat atau di web kita. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Kemudian langkah submit. Nah, ini yang pasti membuat akun, nanti kita coba demonstrasikan. Bisa menggunakan CorelDRAW untuk automatic field, kemudian selalu mengikuti komen dari jurnal yang akan diisi, jadi selalu melihat perintah dari jurnalnya. Kemudian biasanya meminta suggested reviewer, jadi ketika kita mensubmit artikel itu kita diminta untuk memasukkan siapa sih yang kamu mau menjadi reviewer dari artikel kamu. Biasanya seperti itu. Biasanya mintanya 1 atau 2 reviewer. Jadi boleh memberikan nama dari sesama memilih satu ya. institusi. Misalkan dari Bu Sari, misalkan menuliskan nama Bu Arista, tetapi tidak boleh autor ya, misalkan orang lain di luar nama artikel ini. Kemudian juga boleh antar institusi, misalkan Bu Sari merekomendasikan reviewer dari universitas lain, itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian build submission. Jadi biasanya ini yang kadang terlupa dilakukan oleh autor, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah mensubmit semua kelengkapan artikel, kita lupa untuk build submission. Jadi nanti mungkin saya tunjukkan kalau build submission tidak diklik, biasanya tidak bisa tersubmit seperti itu. Biasanya kok lama ya nggak di ini, oh ternyata saya belum build submission, akhirnya artikel saya itu ya intinya belum masuk ke sistem karena belum di build submission tadi. Kemudian cek hingga artikel sudah benar-benar tersubmit. Jadi indikatornya itu berubah menjadi waiting for editor assignment. Sampai muncul kata-kata seperti itu, berarti artikel kita sudah tersubmit di sistem. Kemudian selalu cek submission, biasanya 1-2 minggu sekali. Terkadang ada yang harus 1 bulan itu baru berubah. Jadi yang waiting for assignment kan sama seperti kalau mengelola jurnal lokal, Bapak Ibu. Jadi biasanya kan harus memilih editor dulu. Setelah editor dipilih, nanti mencari reviewer, baru setelah itu baru direview. Jadi prosesnya memang agak panjang seperti itu. Bukan waiting Trisno ini ya, tapi waiting segmen ini. Iya, waiting assignment. Kemudian cek status artikel. Nah, sampai muncul ini. Nah, ini status artikel yang biasanya muncul di sistem bisa jadi seperti ini. Jadi submitted to journal artinya sudah selesai mensubmit tetapi belum diberikan kepada editor. Seperti itu. Kemudian kalau sudah with editor, maka berarti dia sudah diproses oleh editor. Ketika diproses oleh editor, biasanya kalau editor itu boleh melihat misalkan susunan dari artikel kita, boleh juga memberikan review. Ketika merasa topiknya ini tidak sesuai, biasanya
dia langsung di-reject oleh editor. Jadi editor ini juga berhak mereject dari artikel. Seperti itu. Ketika topiknya sudah sesuai, kemudian ternyata penulisannya tidak sesuai dengan keinginan jurnal, biasanya akan dikembalikan oleh editor untuk direvisi author dulu. Setelah direvisi, kemudian baru dicarikan reviewer. Ketika sudah mendapat reviewer, maka statusnya akan berubah menjadi under review. Seperti itu. Kalau under review biasanya waktunya antara 2 sampai 1 bulan. Kalau soalnya biasanya reviewernya itu minimal 2 Bapak Ibu. Jadi bisa jadi reviewer 1 misalkan cepat, tapi reviewer 2 lambat, atau reviewernya tidak bisa. Nah, ini akan memperlama proses review. Kemudian kalau sudah direview, biasanya akan muncul decision in process. Jadi apakah mau di reject, mau di accept, itu akan berubah nih untuk statusnya. Kemudian kalau statusnya revise, berarti kita diminta untuk revisi. Kalau reject berarti ya harus mencari jurnal yang baru lagi. Aduh, patah hati tuh. Iya, meskipun sudah sering di reject, tapi pas di reject lagi itu ya rasanya masih sakit gitu Bu. Iya, sakitnya tuh. Atau itu kayak apa ya, salah di mana ini nulisnya gitu. Jadi memang ini tetap denial. Kemudian submission transfer ini biasanya kalau jurnal-jurnal seperti Elsevier, kemudian Springer, biasanya mereka ada kerjasama besar. Jadi biasanya kan ada MCing gitu, manuskrip sentral. Jadi ketika jurnal ini merasa nggak sesuai dengan topik kita, biasanya mereka akan menawari author, apakah mau kalau misalkan artikel kamu saya transfer ke jurnal yang lain. Jadi dicarikan jurnal oleh mereka. Baik hati itu ya jurnalnya. Biasanya akan dikasih beberapa jurnal, kemudian disuruh milih, nanti ditransfer seperti itu. Ditransfer ke sistemnya jurnal yang mau dituju tadi. Jadi nggak perlu nge-submit mulai dari awal lagi, karena sudah otomatis ditransfer ke jurnal lain. Kemudian kalau sudah disubmit, kemudian sudah ada balasan dari editor, maka kita perlu merevisi artikel. Nah, ini kalau misalkan mau merevisi, maka harus selalu upayakan selalu polite ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak setuju dengan kata-kata reviewer, kita boleh sebenarnya tidak merevisi, tetapi harus menyampaikan dengan cara yang sopan. Misalkan menurut kami apa yang disampaikan oleh reviewer tidak sesuai, misalkan seperti itu, tetapi harus disampaikan dengan sopan. Kemudian semua hasil review harus ditanggapi. Jadi agar lebih mudah itu dibuat ini, misalkan reviewer 1 komennya apa saja, kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan hasil revisinya, sehingga ini untuk memastikan bahwa semua komen reviewer itu ditanggapi oleh author. Kemudian pastikan sesuai jadwal sebelum deadline. Biasanya ini yang paling sering saya lupakan Bapak Ibu. Jadi dulu itu yang awal-awal submit itu saya nggak ngerevisi itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Ternyata sudah melewati deadline, sudah di deadline 1 bulan, ternyata saya mengembalikannya 3 bulan seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa, cuman akhirnya akan memperpanjang publikasi dari jurnal. Mau nggak mau mereka harus mengambil judul yang lainnya seperti itu. Seharusnya misalkan kalau artikel ini diterima, harusnya terbit bulan depan, tetapi karena nggak direvisi, akhirnya ya sudah diikutkan ke antrian, akhirnya antri lagi ya. Antri lagi dari awal. Nah, ini adalah contoh dari template untuk merevisi artikel kita. Jadi kalau saya lebih suka yang bentuknya kotak Bapak Ibu. Jadi setelah thank you pada editor, pada reviewer, itu saya buat kotak seperti ini. Nah, ini. Oh, surat cinta ini ya. Surat cinta seperti ini. Ini adalah contohnya biar biar reviewer dan editor itu tahu bahwa semua review itu ditanggapi semua oleh author. Kemudian jangan lupa di artikel atau manuskrip yang setelah direvisi itu diberikan highlight warna yang berbeda untuk kalimat atau pernyataan yang sudah direvisi. Seperti itu. Jadi setelah ada review 1, review 2, nanti disampaikan bahwa artikel yang sudah direvisi sudah di highlight dengan warna apa, misalkan biru atau
kuning atau merah, terserah oleh author seperti itu. Jadi intinya diberi highlight. Biasanya langsung kirim aja gitu. Akhirnya bingung reviewernya. Kemudian melakukan pembayaran ini terutama pada jurnal-jurnal yang memakai APC. Sebenarnya kalau mau jurnal gratis juga banyak Bapak Ibu. Jadi boleh memilih jurnal-jurnal yang tidak perlu membayar. Tapi kalau misalkan perlu pembayaran, maka yang perlu dipersiapkan adalah PayPal atau bisa transfer bank atau juga bisa e-wallet. Yang pernah saya coba itu adalah PayPal, kemudian transfer bank online dan offline. Kalau yang e-wallet ini saya yang belum pernah nyoba. Untuk PayPal itu menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Nanti mungkin Bapak Ibu yang mau membuat PayPal nanti boleh saya pandu, ya. Tetapi jangan ditampilkan karena nanti kan menuliskan angka kartu kredit dan debitnya nanti bisa berbahaya. Kemudian juga disiapkan nomor handphone serta email seperti itu untuk pendaftaran PayPal. Kemudian untuk transfer bank yang pernah saya lakukan itu di Bank Mandiri. Kalau di Bank Mandiri ini memang harus mempersiapkan beberapa hal seperti misalkan invoice, jadi bukti bahwa jurnal tersebut meminta pembayaran. Ya, di situ invoice-nya itu isinya itu judul artikel, kemudian nama bank yang dituju, kemudian Swift code, kemudian nama akun dan sebagainya. Ini harus jelas. Kemudian NPWP kita sebagai author dan KTP. Ini kalau misalkan mau membayar di bank secara offline lewat teller seperti itu. Tetapi di bank selain Mandiri kemarin malah tidak perlu apa-apa, jadi cuma datang bayar sudah. Jadi mungkin setiap bank memiliki regulasi sendiri-sendiri, jadi disesuaikan saja sesuai dengan permintaan bank seperti itu. Ini yang di Malaysian Journal saya juga baru mencoba kemarin yang melalui transfer bank online. Ini kemarin pakai CIMB, tinggal diklik aja nanti kita dapat tagihan, kemudian tagihan ini masuk ke nomor telepon yang didaftarkan untuk rekening kita, dimasukkan, sudah selesai. Seperti itu. Jadi mungkin lebih mudah. Kemudian e-wallet, nah ini saya juga baru tahu ada e-wallet ini ternyata bisa dibayar lewat Grab sama ShopeePay. Nah, sayangnya saya nggak pakai ShopeePay sama GrabPay, jadi akhirnya nggak bisa bayar lewat situ. Sehingga kemarin akhirnya pakai yang transfer antar bank online ini. Kemudian setelah selesai bayar, kemudian apa yang dilakukan? Biasanya menunggu Bapak Ibu. Jadi menunggu mendapatkan email kembali untuk proofing. Jadi ini adalah tahap terakhir sebelum artikel kita dipublish oleh jurnal. Jadi checking artikel sebelum publish biasanya dikirim dalam bentuk hyperlink PDF. Jadi biasanya bentuknya PDF, mereka sudah ada komen-komenan, ada komennya dari editor, kita tinggal menambahkan misalkan sudah betul, ini salah, ini betul, tinggal ditulis-tulis seperti itu. Kemudian setelah proses proofing maka sudah siap dipublish. Mungkin itu. Nah, author akan dikirimi copy artikel. Nah, ini saya pernah mendapatkan itu dari Springer. Jadi mereka minta alamat kita. Saya pikir itu masa sih saya mau dikirimin gitu ya. Ternyata dikirimin beneran Bapak Ibu. Jadi bentuk hard file dari jurnal itu dikirim dari kalau nggak salah dari Inggris atau mana ya itu. Jadi waktu itu alamatnya yang saya bentuk hard file gitu ya, berarti ya. Jadi hard file-nya dikirimkan ke kampus. Ini akhirnya saya taruh di perpustakaan kampus untuk nambah koleksi jurnal seperti itu. Tapi ada beberapa yang mengirimkan soft file saja, soft file melalui email. Terima kasih. Itu mungkin untuk proses ya submit artikel ke jurnal Scopus seperti itu. Kemudian caranya nggak Bu Sari? Boleh, monggo simulasi. Sambil menunggu mungkin biasanya butuh berapa lama itu Bu Dian? Karena kita biasanya nginceng 1 minggu, 2 minggu kok nggak ada balasan gitu. Oke, sebenarnya kita diperbolehkan Bu Sari untuk menanyakan ke editor ketika kita sudah submit. Ternyata kok waktunya lama banget terus nggak ada respon ya. Ini sudah pernah saya lakukan juga. Jadi waktu itu saya submit, ternyata
sampai 2 bulan itu enggak ada respon. Kemudian saya email ke chief editornya, ternyata ada perbaikan dari sistemnya, sehingga ada beberapa yang mungkin tertinggal oleh editornya. Jadi memang harus aktif ya sebagai autor ketika artikel kita itu nggak berubah statusnya dengan menanyakan ke editornya. Karena kalau dibiarkan nanti mungkin juga namanya manusia ada yang terlupa atau apa gitu ya. Jadi harus selalu dicek. Kemudian ini apakah sampun terlihat nih Bu? Sudah. Bapak Ibu. Okay. Ini terlihat orchid ya. Jadi orchid seperti ini. Nanti tinggal register saja, jadi lebih registernya mudah ya. Tinggal mungkin ada yang mau diregisterkan Bapak Ibu atau sudah punya semuanya mungkin. Mungkin monggo Bapak Ibu dosen yang belum punya orchid bisa dibantu kita untuk simulasi juga. Sudah punya semua mungkin Bu. Iya mungkin. Punya Dharma aja coba punya Dharma. Ya, Mbak dulu Dharma. kayaknya dibuatkan Pak Unet Dian. Ya. Dibuatkan Pak Dian dulu. Dibuatkan Pak Dian. Iya. Ya, enggak apa-apa kalau misalkan mau membuat nanti tinggal memasukkan step by step-nya itu aja ya. Kalau sudah register, kalau sudah register ini kalau enggak ada ininya susah, soalnya saya sudah punya juga sekali. Kalau sudah punya orchidnya langsung masuk ya. Langsung masuk, biasanya nanti diminta untuk kayak namanya apa yang di sini? Verifikasi gitu. Menambahkan misalkan kayak pendidikan, kemudian profil umumnya. Profil umum. Kemudian ini coba Mas meregistrasi untuk ke salah satu artikel ya, gitu ya, mendaftarkan ke salah satu jurnal. Ini masih buat ID Bu? ID untuk bisa Scopus ya. Jadi Orchid ini kayak database-nya peneliti. Jadi di sini sudah ada artikel kita yang entah itu di Scopus ataupun di Sinta seperti itu. Jadi dia langsung otomatis di sini. Kalau misalkan kita nemuin artikel yang belum masuk di sini, Bapak Ibu nanti bisa diklik yang ini, misalkan export atau add word seperti itu. Dan ini nanti biasanya bisa digunakan ke peneliti yang lain untuk melihat karya kita pakai yang orchid ini. Kemudian, sama nggak seperti ini Sinta ID Bu Dian? Hampir sama. Kalau Sinta ID itu kan misalkan hanya untuk peneliti di Indonesia, tapi kalau orchid ini biasanya di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Jadi hampir sama dengan Sinta ID. Kemudian untuk SJR Bapak Ibu, jadi ini cara kita mencari ya. Biasanya kan ada yang, Bu, saya mau ini masukkan ke top tier. Apa sih top tier itu? Itu mungkin bisa juga, sebenarnya top tier itu adalah 10% dari jurnal yang memiliki pada kategori tertentu. Jadi misalkan kita di Simarko ini ya, nanti bisa cari yang kata kuncinya nursing. Nah ini nursing. Ini juga kalau mencari jurnal yang kategori keperawatan. Nah ini kita lihat ternyata di sini ada totalnya adalah 146 jurnal keperawatan. Nah kalau mau yang termasuk top tier berarti 10% dari 146 yaitu 14. Jadi 14 jurnal ini adalah jurnal top tier. Seperti itu. Jadi V1 itu belum tentu top tier. Kalau top tier itu ini tadi 14. 10% dari total jumlah jurnal dengan subjek kategori yang sama. Kemudian kalau mencari jurnal ini saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau lewat Simarko nanti tinggal dimasukkan saja subjek kategorinya, nanti bisa
dapat ini. Q1, Q2, Q4 itu bisa dilihat dari sini. Kemudian kalau mau menggunakan Scopus, karena Scopus ini kalau akses dari luar itu memang nggak bisa muncul lengkap ya Bapak Ibu. Kalau diakses yang bukan melanggan Scopus, biasanya yang bisa tampil itu adalah halaman pertama dari author saja. Tetapi kalau kita mungkin di UNED kadang ya kayak Remotek, kalau di UNED kita pakai Remotek, jadi tetap bisa mengakses jurnal langganan UNED meskipun tidak di kampus, mungkin seperti itu. Jadi nggak tahu di kitab di UNED ada nggak Pak Eko? Kita ada nggak akses ini? Remotek gitu. Belum Atau paham saya. mungkin Pak Edro mungkin. Pak Edro ada nggak? Sama. Di sebelah, di sebelahnya Budian. Jadi kalau di Scopus ini kita mau mengecek jurnal itu pakai persentil Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan Q1 ini kalau di Simago kan kita langsung ada Q1 seperti ini gitu Bapak Ibu. Kalau di Scopus itu nggak ada. Jadi adanya persentil ini. Taunya dia Q1 apa Q4? Nah, Q1 ini persentilnya itu di atas 75. Jadi di atas 75 itu termasuk Q1. Berarti di bawahnya Q2, Q3, Q4 itu kalau tidak salah itu 0 sampai 25 itu termasuk Q4. Jadi persentil 0 sampai 25 Q4, kemudian 26 sampai 49 itu Q3, 50 sampai 74 itu Q2. Di atas 75 itu Q1. Jadi kita pakai persentil. Sekarang kita tidak pakai Simago karena tadi alasannya yang di database Simago itu mungkin belum tentu masuk di database Scopus seperti itu. Jadi langsung ke Scopusnya untuk mencari jurnal. Kemudian ini tadi ya mungkin yang pernah dilakukan Bu Sari nih mungkin dan teman-teman. Jadi pakai jurnal finder. Jadi kita pakai judul dan biasanya abstrak ya. Jadi misalkan saya sudah mempersiapkan artikel. Mungkin nanti bisa dicoba punya teman-teman ya Budian ya. Ini juga sedang menyiapkan beberapa artikel untuk boleh. dicoba. Atau dicoba saja Bu. Oh iya, monggo dikirimkan di chat Bu Viro, Bu Anggi, Bu Yuyun. Pak. Judulnya bisa dituliskan di chat. Ini ada Bu Musfiro, Bu Anggi, Bu Yuyun ini. Nggak apa-apa ya, konsul tipis-tipis ini. Monggo. Coba. Masih belum nih Niki. Masih diketik. Punya Budian dulu pun. Oh iya. Malah hilang ini Bu. Itu coba sudah saya kirim itu. Di chatnya Bu? Iya di chat. Picture Exchange Communication Sistem Terapi. Picture Exchange Communication Sistem Terapi. Ini sudah ada Pak Eko ini Bu. Abstraknya Pak Eko. Oh, pakai abstraknya. Bentar. Pakai abstrak. Dari chat bisa di copy nggak? Kayaknya nggak bisa ini Bu Sari. Iya. Nggak bisa ya. Kepanjangan. Disable ini. Iya. Mungkin pakai punya saya dulu saja Bapak Ibu. Kalau pakai Journal Finder ini misalkan kita pakai judul ini.
Kemudian subjek areanya subjek area ini biasanya sama dengan yang di Simaku dan sebagainya. Ini medicine aja, medicine public health. Nah, ini akan muncul jurnal yang direkomendasikan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat misalkan BMC, kemudian human resource. Nah, di sini kalau mau diklik misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat jurnalnya. Cuman kalau pakai yang Springer ini kita nggak bisa ngecek dia berbayar atau tidak. Jadi cuma seperti ini saja, impact faktornya, kemudian lama untuk submit sampai ke keputusan diterima atau tidak. Jadi 68. Di sini berarti lama waktu setelah submit sampai keputusan diterima atau tidak. Seperti itu. Jadi lebih ini ya, lebih mudah sebenarnya pakai journal finder. Cuman biasanya memang impact faktornya yang tinggi-tinggi kalau yang journal finder ini. Biasanya impact faktor tinggi itu sulit untuk menembusnya. Ini kalau pakai yang Elsevier. Tuh di chat kami kirim filenya Bu Dian. Ada bentuk Word, mungkin bisa di copy. Ada Word, ada PDF. Oke, saya buka ini. Monggo mungkin yang lain juga bisa mengirimkan di chat. Ya, dikirimkan draft abstraknya saja bisa ya, berarti nyari ya. Yang impact faktornya tidak terlalu tinggi di mana, Bu Dian? Kembali lagi yang tidak pede nih. Kalau impact factor yang nggak terlalu tinggi biasanya itu yang kayak jurnal-jurnal Q4 itu biasanya impact factornya masih belum terlalu tinggi. Jadi mulai dulu dari Q4 dulu nggak apa-apa Q4, kemudian nanti naik Q3, Q2, Q1. Kita sebenarnya masalahnya itu tadi, kelirunya di awal ya, kebalik. Baru tahu kami kalau mau nyusun awal artikel itu cari dulu jodohnya ya. Kemudian cek dulu ininya baru mengikuti menyusunnya sesuai dengan. Nah, untuk mengetahui bahwa keinginan kita itu di situ itu pakai Journal Finder Elsevier atau bagaimana enaknya itu? Sebenarnya misalkan targetnya teman-teman Bapak Ibu sekalian ini mau di jurnal Q berapa seperti itu. Q4 aja dulu misalkan sekarang Q4. Misalkan kalau jurnal finder ini kan untuk manuskrip yang sudah ada judul dan abstraknya. Tetapi kalau kita masih mau membuat proposal biasanya langsung dicari ke topiknya saja Bu Arista. Jadi misalkan langsung ke nursingnya itu topik spesifiknya tentang apa. Misalkan kayak nurse education today itu kan tentang pendidikan di keperawatan. Di situ nanti kita bisa membaca tema-tema apa saja yang sedang dibahas di jurnal. Nah, itu kita jadikan sebagai topik penelitian kita. Seperti itu, Bu Arista. Berarti ceknya di Scopus tadi itu ya, soalnya kebiasaan kita itu ngecek itu ya di Simago itu ternyata ya enggak recommended gitu ya. Jadi cek di Scopus itu yang bisa masuk ke Scopus sampai sudah punya ID Scopus ya, Bu Dian. Sebenarnya orang yang belum punya ID itu bisa, tetapi memang terbatas. Contohnya misalkan kalau di Scopus itu coba Bapak Ibu menuliskan misalkan nama autor seperti itu, nama autor, nanti yang muncul itu hanya 10 judul pertama. Yang sisanya itu nggak bisa muncul. Tapi kalau sudah menjadi anggota Scopus, kemudian memakai yang contohnya yang Remotek ini tadi itu bisa semuanya bisa ditampilkan. Seperti itu, Bu Arista. Belum bisa berarti. Yang bisa Bu Sari aja ini yang masuk. Kayaknya sudah punya ID semua kok.
Pak Indra Ya, itu punya tadi untuk ngecek database-nya. iya jenis-jenis apa artikel tadi itu cocok di mana. Keempatnya kan kita berarti bacai satu-satu dulu ya, yang tema-tema tadi itu ya. Nggih. Hmm. Tapi ada juga yang secara umum itu ada beberapa jurnal itu yang nggak spesifik, misalkan yang nursing terus miscellaneous itu berarti semua topik bisa masuk. Kalau misalkan nursing yang critical nursing misalkan, jadi dia hanya menerima artikel tentang critical nursing seperti itu. Jadi cari yang miscellaneous saja yang bisa menerima seluruh topik ini keperawatan. Ini tadi yang punyanya Bu Musfiro itu ya. Iya, Bu Musfiro. Dengan judul apa? PEC, sistem terapi. Ya, ini kalau pakai jurnal finder yang Elsevier ini biasanya enaknya itu bisa ngecek. Nah, ini ada biayanya. Sampun terlihat nggih Bapak Ibu? Sampun. Jadi bisa dicek ini, misalkan kalau di Research in Autism Spectrum Disorder ini PC-nya $2.840 seperti itu. Jadi bisa dicek sekalian biayanya. Selain dari ininya. Nah ini hampir berbayar semua itu kalau 24 bulan itu berarti proses reviewnya atau gimana itu Bu? Yang mana Bu Sari? Yang di sebelahnya apa? Ini. Iya itu. Oh ini kalau embargo period itu biasanya author itu diberi pilihan apakah mau open access atau tidak open access. Kalau tidak open access itu hanya berupa abstrak. Jadi yang dipublish itu berupa abstrak dengan masa embargo 24 bulan, artinya 2 tahun dari sekarang. 2 tahun dari publish itu ya. Dari publish baru di open access oleh jurnalnya. Seperti itu. Jadi Jadi sebenarnya disimpan dulu betul. gitu ya. Iya, disimpan sampai 2 tahun ke depan. Baru di open access. Okay. Itu kok cepet ya, 7 minggu, 3 minggu. Padahal kan sebenarnya lama kan. Iya ini, berarti cepet ini Bu. Iya, tapi kalau lihat kuartilnya berapa ini Bu? Q4 ya berarti ya? Kalau mana Bu? kuartilnya kayaknya nggak bisa terlihat di sini. Oh, nggak bisa dilihat. Iya, harus dicek di Simaku kalau ini. Jadi misalkan ini jurnalnya langsung dicek di Simaku. Nah ini kayaknya Q1 kayaknya. Ini Q1 Bu. Yang Q1 ya. Iya, Q1. Ini caranya ya Bapak Ibu kalau pakai yang jurnal finder. Jadi di sini kita bisa mencari jurnal yang sesuai dengan keinginan kita. Cuman kalau memang tidak ada di sini tadi bisa jadi yang lainnya. Apa namanya? Misalkan yang jurnal Malaysian Journal itu Bu Sari yang kemarin kita submit itu sepertinya dia keperawatan secara umum, jadi juga bisa dijadikan tujuan kalaupun tidak mau atau tidak mendapatkan jurnal yang sesuai di jurnal. Kemudian ini yang juga harus dicek adalah predatory journal ya. Jadi di sini ada 2, jadi predatory journal sendiri atau publishernya. Jadi misalkan jurnalnya ini tidak predator, tapi kalau publishernya predator maka dia termasuk juga ikut dalam jurnal yang masuk list predatory juga ya. Oke, jadi harus dicek dua-duanya ini. Ini yang nama ABCD ini nama jurnal yang predator. Iya, betul. Kalau yang ini berarti jurnalnya kalau kita klik publisher berarti listnya nanti akan berubah ke list publishernya seperti itu. Dicek saja, kalau tidak ada di sini berarti aman. Kemudian list ini nanti juga dicek, cuman kalau dikti kayaknya pakai yang predatory journal. Jadi yang pasti dicek wajibnya di predatory journal saja. Kemudian ini MES, jadi tadi kata kuncinya
kata kunci yang dipakai itu sudah sesuai atau belum dengan menggunakan mes ini. Tapi yang punyanya Bu Muswiro, kata kuncinya apa? Oh, belum ada kata kuncinya nih. Jadi abstraknya bawah itu mungkin. Kayaknya belum ada. Masih belum ada. Mungkin misalkan kata kuncinya apa ya? Autism. Communication apa itu sama autism ya. Nah ini communication berarti, nah ini ada. Jadi bisa digunakan sebagai kata kuncinya. Kalau dia tidak muncul di sini, maka sebaiknya dirubah sesuai dengan mes atau daftar keyword yang ada di mes. Jadi kata kunci itu enggak harus kita tentukan dari variabelnya ya Bu Dian, harus dicek di mes ini ya? Oke. Kadang kita langsung aja. Iya, kalau nggak ada berarti cari cari sinonimnya ya berarti ya. Cari sinonimnya. Wah ya, ini ilmu baru ini. Iya. Asal Kadang aja kita pokoknya ngasih kata kunci. Variabel A sama variabel B gitu, kemudian kata kuncinya ya A sama B gitu. Iya, harus sesuai karena kalau dibuat sendiri itu terkadang istilahnya dari peneliti satu dengan peneliti lain itu nggak sama. Akhirnya kan membuat multi persepsi, maksudnya yang satu ini akhirnya dibuatkan satu kata yang sama yang antara satu peneliti mungkin di Indonesia sama di Amerika itu mereka dengan definisi itu paham artinya sama seperti itu sehingga digunakan yang medical subject heading ini untuk menentukan bahasa standar secara globalnya gitu ya istilahnya. Kalau di Indonesia sesuai EYD gitu. Nggih, betul. Kemudian ini adalah reporting guideline. Jadi untuk biar artikel kita itu berkualitas ya, jadi minimal apa yang harus dilaporkan dalam artikel kita itu sudah sesuai dengan ini guideline ini Bapak Ibu. Jadi misalkan penelitian yang observasi berarti pakai Stroop, kalau systematic review pakai Prisma seperti itu. Kemudian case report ini yang teman-teman D3 ini bisa menggunakan yang CARE ini. Studi kasus itu. Iya, betul. Kalau CARE ini contohnya yang sudah saya downloadkan. Ini seperti ini. Jadi checklistnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi isian artikelnya harus mencakup checklist deskripsi ini ya? Iya, jadi satu artikel itu harus ada ini semua. Gitu. Budian, ngapunten ini karena saya deso ya. Boleh enggak Budian itu copy pastekan itu alamat link-linknya terus di copy paste di chat ini biar nanti kami jadikan satu itu sepertinya di PowerPoint-nya itu diklik sakit ya Budian. Di PowerPoint yang tadi dijelaskan itu Bu Arista. Nanti yang materinya kita share di blogspot Agroners ya teman-teman. Oh, ya. Berarti yang ini ya link itu ya. Iya. Ya link untuk lihat kata kunci, link untuk lihat predator, link untuk lihat. Saya kalau tanya Pak Eko itu kadang menyesatkan dia itu. Kalau tanya Pak Endro ditinggal lari. Itu biar nanti kami anukan ya. Jadi ini tadi step-stepnya itu ya berarti satu kita masukkan dulu cari tema dulu ya. Habis cari tema, masukkan coba abstrak, kita cari jurnalnya dulu. Habis cari jurnal, kita cek skopusnya. Habis itu kita cek kemungkinannya kemungkinannya tadi itu keterimanya berapa persen. Habis itu kita cek kata kuncinya gitu ya. Baru kita buka for author itu ya, guideline for author itu baru mulai nulis gitu ya. Baru mulai penelitian. Sebenarnya kalau misalkan penelitiannya sudah berjalan dan manuskripnya sudah ada itu tidak apa-apa Bu Arista. Jadi kita hanya melengkapi apa yang kurang sesuai
ini reporting guideline saja. Misalkan penelitian saya ini sudah saya buatkan manuskrip, ternyata setelah saya checklistkan ini kok ada beberapa yang kurang, itu bisa kita tambahkan. Jadi intinya semuanya itu bisa diperbaiki sambil jalan seperti itu Bu Arista. Jadi kita nggak usah khawatir misalkan ini sudah terlanjur jalan, ini terus gimana ya? Nggak masalah. Yang penting melangkah dulu ya, dan betul, niat dulu. Ada niat dan Baru. disesuaikan, selalu ini menambahkan, melengkapi, merevisi, nah itu selalu dilakukan untuk itu tadi memperbaiki kualitas artikel tadi. Sebenarnya untuk adik-adik D3 ini meskipun bentuknya adalah studi kasus, tapi kalau melaporkan laporan penelitiannya dalam bentuk manuskrip yang mungkin sesuai kaidah yang case report ini, itu sebenarnya tetap bisa disubmitkan di jurnal internasional Scopus, karena mereka juga menerima artikel dalam bentuk case report seperti itu. Untuk laporan kasus ya, terutama kalau di Fakultas Keperawatan ini basisnya di agriculture area gitu ya, mungkin agak unik ya. Unik jadi, ya. Jadi mungkin ada peluang ini. Wah, ini. Ya, cuman harus itu tekun Bu Sari. Oh iya, itu. Enggak sabaran itu nunggu 1-2 tahun itu, wow. Harus tekun ini. Mungkin bisa itu, dilanjut dulu ini setelah guideline ini. Cara submit ya. Jadi ketika kita mau submit, kita masuk ke halaman jurnal. Ini contohnya saja adalah Malaysian Journal of Medicine. Jadi kita cek di halaman ini, kan kadang kita bingung ini di mana ya submitnya. Biasanya ini kalau memang belum terbiasa ya harus mencari. Biasanya ada misalkan submit artikel atau menuju ke halaman submit, itu biasanya macam-macam antar satu jurnal dengan jurnal lain. Kalau yang ini misalkan seperti ini panduan pengarang, berarti ini adalah author guideline. Kemudian ini untuk pembayaran, kalau ke jurnalnya sendiri tinggal diklik yang ini saja. Oh, balik lagi ternyata. Nah, kita buka untuk panduan pengarang. Ini karena di sini dia bergabung dengan manuskrip sentral, jadi kita harus buka halaman yang ini Bapak Ibu. Di copy saja di sini. Jadi yang utama harus baca guideline-nya dulu ya. Iya, wajib itu Bu Sari. Nah, ini punyanya Bu Arista, tetapi kalau misalkan kita mau create account, ini contohnya. Kalau create account, nah kalau mau pakai ini nggak pakai ORCID ya, jadi kita tinggal ditulis saja, misalkan Traffic itu nama ya, jadi misalkan tidak punya gelar depan, cukup misalkan kalau laki-laki Mister, kalau perempuan Miss atau Mrs. Nah ini tinggal dituliskan saja, misalkan Mrs. Kemudian first name-nya misalkan Rizky, kemudian last name-nya Rizky Dwi Febriansari. Nanti tinggal diisi saja Bapak Ibu. Jadi kayak address-nya apa gitu, nanti tinggal diisi, diikuti saja. Misalkan sampai next-nya ini balik lagi ke halaman awal. Sampai mendapatkan user ID sama password ya. Kemudian kalau kita sudah mendaftar, kan login di sini. Nanti di sini biasanya kita ada yang sebagai author, ada juga yang sebagai reviewer. Kalau reviewer itu berarti ada 2 di sini. Kalau misalkan review ini, nah biasanya kalau review berarti kita juga bisa menjadi reviewer juga. Jadi sebenarnya waktu kita submit, itu kita juga bisa menjadi reviewer jurnal tersebut. Ketika kita mengklik apakah Anda bersedia menjadi reviewer, kalau diketik iya, maka di sini di halaman sistem itu kita punya 2 peran, jadi sebagai author dan juga sebagai reviewer.
Nah, ini berlaku enggak kalau untuk jurnal di Indonesia? Ada enggak yang seperti itu? Kalau di Indonesia kayaknya kok enggak ada ya, Bu Sari. Kalau di luar negeri mungkin karena mereka krisis reviewer ya, jadi akhirnya semua orang yang ya, jadi yang bersedia Open jadi access gitu ya? ya, jadi semua yang bersedia menjadi reviewer mereka pasti ini apa namanya tawari untuk menjadi reviewer seperti itu. Kemudian kalau sudah ini kan ya author ya ini karena sudah pernah submit, contohnya kalau start new submission. Nah, seperti ini. Jadi, bikin submission. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi, misalkan kita mau submit dari awal, nanti kita stepnya ini ada 7, dan 7 ini harus dilakukan semuanya sampai tahap yang terakhir. Jadi, misalkan mulai dari awal, tipe ini adalah jenis artikel kita. Kalau kita pakai penelitian primer, penelitian yang langsung ke responden, itu langsung aja original. Seperti itu. Atau misalkan artikel review, tapi yang ini punyanya Bu Musfira kayaknya tadi yang review ya. Iya, literatur review. Ya, kemudian ini macam-macam ya. Jadi misalkan systematic review, ada juga kalau seperti ini berarti dia menerima artikel yang untuk ini apa INC, tapi yang mungkin sudah bekerja sama dengan jurnal ini ya. Jadi bisa dimasukkan ke sini. Misalkan ini original artikel, kemudian title, okay. Title nanti tinggal di copy paste saja, tapi biasanya dibatasi sampai 50 kata di sini. Kemudian setelah title, running head tadi yang saya sampaikan bisa ditambahkan di sini. Kalau ini berarti wajib ya untuk running head. Ada beberapa jurnal dituliskan apa itu biasanya, Bu Dian? Apa kayak misalkan seperti ini. Beda sama abstrak ya berarti ya, lebih ringkas lagi. Jadi misalkan ini ya picture exchange ini, kemudian running head-nya misalkan kita ambil aja yang ini cuma sedikit ya, jadi sebenarnya bisa semuanya juga bisa kalau ini. Nah, karena ini kelebihan, jadi langsung saja dihapus. Nah, misalkan seperti ini, Bu Sari. Jadi running head ini adalah ya jadi singkatan dari titel kita. Jadi misalkan fokus bahasan dari judulnya apa gitu ya. Jadi disingkat saja. Intinya tidak keluar dari konteks judul dari penelitian kita. Kemudian abstrak tinggal di copy paste dan juga di-upload. Kalau di-upload tinggal seperti ini. Jadi select abstrak. Jadi ketika select ini tinggal milih saja yang mana yang menjadi abstrak, kemudian tinggal upload setelah muncul. Saya contohkan deh. Bisa diketik langsung, bisa di-upload. Kalau misalkan, nah kalau saya sudah ambil file ya, nanti akan muncul seperti ini. Kalau ada kata remove, berarti dia sudah berhasil di-upload, kemudian maksudnya sudah berhasil masuk di sistem, tinggal kita upload saja di sini. Ditunggu saja. Nah, berarti ini sudah masuk kalau sudah ada seperti ini. Sudah berhasil. Nonton nggih, Bu, Bapak Ibu. Iya. Kemudian karena ini enggak beneran ya, kemudian kita lanjut aja ke file yang upload. Untuk yang file upload tadi, nah ini, berarti apa saja yang harus dipersiapkan, ini ada banyak Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik saja di sini. Nah, berarti yang kita siapkan ini ya, main dokumen, kemudian figur, table. Figur atau table ini nggak wajib ya, yang wajib biasanya ini yang ada tanda merahnya. Ini wajib, berarti wajib ada
main dokumen. Kemudian yang lainnya dipisah. Jadi masukkan satu-satu Satu-satu. sesuai permintaan itu ya, Betul. jurnalnya. Kalau apakah perlu dicontohkan atau enggak usah, Bu Sari? Telepon Bu Arista. Ada satu-satu. Nggak apa-apa. Ada contoh-contohnya ya yang sudah ada. Jadi ini Nggak apa-apa, intinya satu-satu ya Iya, masukkannya harus ya. satu-satu, betul. Jadi filenya dipisah ya dari Pisah, artikel kita itu dipisah, tabelnya sendiri, gambarnya sendiri, judulnya sendiri gitu ya. Dipisah, ya. Udah kalau Oh, sudah ya. di situ. Kalau misalkan sudah di-upload, maka masuk ke step yang ketiga, keyword. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa keyword ini ternyata ini ya tidak apa namanya. Tetapi ini bisa, ini nggak harus mesh sepertinya ya, karena kalau ada meshnya biasanya nggak mau muncul. Misalnya tadi ya communication. Otomatis itu ya nanti ya. Kalau ini bisa, berarti ini tidak harus mesh nih kalau yang jurnal ini. Jadi boleh memasukkan sendiri, misalkan autism. Tinggal di add seperti ini, kemudian terapi seperti ini. Nah ini biasanya ini berarti maksimal 5, yang minimal 1. Seperti itu. Jadi setelah itu kita masuk ke ini sebenarnya kalau mau submit beneran ini save and continue ya Bapak Ibu. Kalau yang ini kan saya langsung jadi harus di save and continue. Kemudian jadi setiap step itu ada save dan continue-nya itu ya. Kemudian author institution ya, ini memasukkan nama author. Jadi contohnya seperti ini sudah masuk deh. Jadi ada Bu Arista, kemudian Pak Eko sama Bu Sari. Kalau mau menambahkan kita pakai author email address finder. Jadi misalkan mungkin ada email atau email saya enggak apa-apa ya. Musfiro, ya unit ICID gitu. Nah, ini kan tidak ada no co-author found, jadi langsung create. Ya, jadi ini nanti tinggal ngisi ini saja Bapak Ibu. Misalkan, untuk Bapak Ibu yang namanya hanya satu kata, maka boleh diulang 2 kali. Musfiro seperti ini. Kemudian institution number ini 1 berarti unit sendiri karena yang diisikan pada author yang pertama kali saya daftarkan kemarin adalah UNED, sehingga institution 1 ini UNED seperti itu. Sama seperti author 1 gitu ya berarti. Nanti kalau keliru tinggal ditambahkan saja Indonesia. Kemudian ini yang wajib nah, seperti ini, nanti tinggal di add created author. Ini belum ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini hanya contoh. Kalau misalkan mau mengganti urutan dari author, nanti tinggal diklik saja yang ini. Nah, jangan dirubah seperti ini, tinggal update. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kemudian lanjut ke yang reviewer, ini tadi yang saya sampaikan, add reviewer gitu Bapak Ibu. Jadi kalau step ini tidak dilakukan, maka tidak bisa submit artikel. Jadi tetap harus add reviewer. Nah, ini misalkan boleh menambahkan dari sesama institusi, misalkan dosen lain yang tidak ada namanya di artikel kita, atau dari universitas lain, itu boleh. Jadi tinggal ini saja, I recommend this reviewer, atau misalkan pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan salah satu reviewer, itu boleh dituliskan
nama reviewernya, kemudian pilih yang I oppose this review. Jadi tidak mau direview oleh reviewer ini, seperti itu. Apakah Kalau reviewer itu memang sudah harus terdaftar di artikel di jurnal itu ya? Bukan, kita enggak tahu. Atau boleh semua orang, Bu Arista. Jadi tidak hanya yang terdaftar di jurnal. oh, jadi nanti dia dikirimi email gitu ya untuk menjadi Reviewer, gitu. Iya, biasanya Oh, kalau gitu. dipilih, kalau misalkan oleh jurnal memang orang ini mau diambil sebagai reviewer oleh artikel ini, maka dia akan mendapatkan email penawaran untuk mereview artikel dengan judul ini gitu. Tapi sebenarnya tidak semua reviewer yang disarankan itu terus otomatis mereview artikel tersebut, itu tidak selalu, tetapi bisa jadi reviewer tersebut mereview artikel kita. Tapi intinya proses ini harus diisi gitu ya oleh autor, wajib betul, gitu ya. Wajib. Kemudian masuk ke step yang ke-6, ini adalah cover letter. Cover letter, jadi ini ya, menuliskan cover letter yang awal tadi boleh di copy paste. Kemudian ini gambar tadi, kalau misalkan gambarnya nggak ada, tinggal ditulis 0 saja. Kalau ini juga nggak ada, ini jumlah kata. Jadi di main dokumen itu dilihat jumlah katanya berapa, misalkan 5.423, tinggal ditulis di sini. Apakah Anda mau membayar jurnal ini yang berwarna, tulis saja 0, apa-apa. Kemudian kontin, kalau kontin ini tinggal dicentang-centang. Punya konflik of interest, tidak. Nah, ini baru konfirm bahwa ini adalah blended review. Jadi udah tidak ada nama autor di dalam main dokumen. Seperti itu. Nah, seperti ini tinggal di save and continue. Ya. Atau langsung ini. Karena tadi saya lewatin ya. Kemudian yang ke-7 ini adalah review dan submit. Jadi nanti ada kesimpulan dari semua step yang kita lakukan di tahap akhir ini. Oh, ini berarti nomor 2, ini berarti belum. Nanti kita bisa balik lagi ke step yang kedua. Sampai tinggal terakhir adalah proofing. Nah, proofing ini biasanya akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi mau bentuk HTML atau mau bentuk PDF, nanti diklik aja dulu. Kalau sudah klik, nanti submit-nya ini bakal muncul. Karena kalau belum diklik, maka submit-nya ini tidak bisa. Setelah submit sudah selesai, tinggal masuk ke yang tadi di sini. Nah, ini karena belum selesai submit, maka bentuknya masih draft. Artinya masih bisa dilanjutkan kembali untuk diisi. Kalau yang submitted ini, yang sudah tersubmit, nah ini artinya adalah masih menunggu di-assign-kan ke editor. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wah, cukup panjang ya perjalanannya. Monggo, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari peserta Bu Musfiroh ini. Kalau penelitian kuantitatif ini terkait metodologi ya, minimal respondennya berapa ini supaya bisa goal Scopus ini, Dian? Yes, itu memang sering diinikan juga di tim kami Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada jumlah maksimal minimal ya Bapak Ibu. Ada yang misalkan jumlah responden cross seksional itu hanya 30, hanya 50, tetapi karena topiknya itu dianggap menarik oleh editor, itu akhirnya diterima seperti itu. Tetapi kalau di tempat kami ini memang diharapkan untuk cross seksional itu memang minimal 100 responden untuk yang kuantitatif. Untuk yang kuasi eksperimen ini diminta 30 kelompok kontrol, 30 kelompok perlakuan, seperti itu. Untuk yang kualitatif minimal 15 partisipan. Jadi diminta seperti itu. Cukup ketat juga ya terkait responden ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan bersama, monggo Bapak Ibu dosen atau mungkin adik-adik. Monggo.
Ada waktu sekitar 5 menit lagi mungkin. Tadi itu Bu Sari. Ya, silakan. Secantik Bu Dian aja direcek beberapa kali ya Bu Dian. Nah, ini gimana dari pengalaman-pengalaman Bu Dian? Mungkin apa saja sih yang membuat jurnal-jurnal itu apa namanya direcek gitu ya. Jadi kita bisa belajar karena mungkin kita enggak sekuat Bu Dian untuk menerima penolakan. Habis penolakan kita sudah langsung loyo gitu ya, berkecil hati, langsung ngelemes gitu ya, sudah enggak mau TOT lagi. Nah, ini mungkin apa saja yang membuat jurnal kita direcek dan apa yang membuat kita enggak boleh patah semangat gitu Bu Dian? Dari pengalaman Bu Dian. Terima kasih Bu Ariska untuk pengalaman yang pernah saya waktu di reject itu biasanya yang pertama topiknya itu tidak sesuai dengan skop jurnal. Jadi misalkan waktu itu saya menulis tentang ini tadi ya, karir ini, nursing career, saya masukkan ke satu jurnal, ternyata skopnya tidak sesuai. Jadi dia nggak ngomongin tentang karir perawat, jadi lebih ke arah misalkan intervensi keperawatan. Jadi biasanya satu itu tidak sesuai dengan skop jurnal. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Terkadang mungkin karena kita bukan orang Inggris ya, sehingga bahasanya itu terkadang mereka itu nggak paham dengan apa yang ditulis oleh peneliti, karena itu biasanya mereka menawarkan jasa proofread ya untuk di jurnal tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah topiknya yang terlalu sering dipublikasi. Jadi misalkan topiknya itu sudah terlalu banyak dan terlalu umum sehingga saat editor membaca itu tidak ada informasi baru yang bisa menambah kekayaan informasi dari jurnal mereka, sehingga akhirnya di reject. Jadi paling sering sih saya karena topik ini sudah sering. Kemarin kan saya topik saya itu tentang relapse atau kekambuhan pada pasien skizofrenia. Itu kan sering banget, itu sudah banyak sekali. Jadi banyak yang reject. Akhirnya ya itu di reject berapa kali ya Bu, saya 4 kali, 5 kali di 5 jurnal yang berbeda gitu. Akhirnya saya coba ke yang lainnya, ya direvisi nih Bu, maksudnya meskipun kita di reject itu tetap direvisi sesuai masukan dari reviewer yang sudah nge-reject tadi. Jadi misalkan kurang ini ya sudah kita tambahkan. Misalkan kurang kebaruan, tambahkan kebaruannya apa. Misalkan kurang membahas mendalam tentang ini, kita tambahkan sesuai masukan reviewer yang meskipun nge-reject tadi, kita masukkan ke jurnal lain, dan alhamdulillah di jurnal yang baru itu diterima seperti itu. Jadi selalu nggak putus asa. Kalaupun misalkan, aduh saya lemes habis di reject ini ya, mendingan istirahat dulu, nggak apa-apa Bu. Jadi jangan memaksakan diri untuk harus memperbaiki sekarang. Kita biarkan, maksudnya kita istirahat dulu ya, untuk seneng-seneng dulu. Nanti ketika sudah moodnya naik lagi, kita mulai menulis lagi ya. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Anggi juga ini, biar konsisten dan dari Bu Nurul, tipsnya biar kecanduan untuk menulis ini gimana Bu Dian? Kalau kecanduan menulis ini kayaknya sulit Bu, cuman kalau di tempat kami itu mungkin karena ada insentif itu Bu ya, jadi akhirnya semangat gitu. Wah, karena bisa ada jadi masukin kantong ya, bisa menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Selain itu juga mungkin karena kesukaan kita menulis. Mungkin ada dosen yang suka ngajar, ada dosen yang suka pengmas, itu juga terkadang nggak bisa dipaksakan. Jadi misalkan ada dosen yang sukanya ngajar, terus kemudian sulit untuk menulis, itu sebenarnya bisa kerjasama dengan teman yang suka penelitian, jadi saling bantu-membantu gitu Bu. Jadi kalau di tempat kami itu misalkan saya punya penelitian ini, kemudian dosen yang lainnya tidak bisa ikut membantu, tetapi kita selalu berbagi ya. Misalkan saya nuliskan nama beliau, dia juga menuliskan nama saya. Jadi kita selalu berbagi biar nantinya juga meningkatkan jumlah aplikasi juga ya. Itu. Jadi selalu dengan timnya itu selalu kerjasama gitu Bu. Jadi saling mendukung itu. Iya. Kalau untuk menulis ini dari Bu Yuyun ini biasanya kalau
dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu ada nggak jumlah penulis minimal atau maksimal berapa atau sebanyak mungkin? Sebenarnya kalau bisa sih maksimal 6 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya boleh ya lebih, tapi ada beberapa jurnal itu yang mereka nggak mau menerima penulis yang lebih dari 6 atau 7 seperti itu. Tetapi ada juga yang mau menerima meskipun sampai 10 penulis juga ada. Jadi tergantung dari jurnalnya. Jadi kalau bisa sih 6, 7 itu sudah banyak untuk satu artikel. Satu lagi Bu Sari, profit itu tadi monggo. kita kan bahasa itu memang ya, bahasa. Karena itu gimana Bu? Apa namanya jasa profit itu gimana maksudnya? Jasa proofread itu bisa ke ini Bu, ke proofers ya, proofers.uk.org kalau nggak salah, itu murah ya, maksudnya bisa dijangkau oleh para peneliti di Indonesia, tetapi memang mungkin kurang hasilnya memang tidak sebagus misalkan yang di Enago. Di Enago itu bagus tapi biayanya mahal. Satu artikel itu bisa 7 sampai 10 juta gitu untuk proofread aja. Tetapi memang hasilnya sangat bagus. Kalau di proofers itu murah tetapi memang hasilnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi bisa dicoba untuk misalkan terkait bahasa Inggris gitu itu. Ya. Profit ya Bu. Nanti minta Bu Sari ya apa namanya? Ininya alamat-alamatnya. Linknya yang ini kayaknya tadi belum ada di materi. Sudah sampai mungkin sudah sore nih Bu Sari kayaknya. Sudah dipanggil. Sudah dipanggil ini. Takut yang kecil nanti berontak ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, adik-adik tentang bincang digital ya kali ini, yaitu bagaimana meningkatkan publikasi ilmiah terutama di artikel yang terindeks Satu Scopus lagi kayaknya Bu Sari itu dari Bu Anggi, kasihan nanti kalau nggak dijawab. Mohon izin kalau di-reject bagaimana etika kita terhadap artikel yang kita submit, apa langsung pamit atau bisa berargumentasi, istilahnya tawar-menawar dulu. Kalau di reject itu nggak bisa menawar editor kecuali men-submit baru. Jadi artikelnya tadi misalnya diperbaiki kemudian disubmit lagi. Disubmit lagi di jurnal yang sama atau dialihkan, Bu? Biasanya sih kalau bisa dialihkan saja. Tetapi kalau misalkan alasannya maksudnya masih bisa diperbaiki, disubmit lagi ke jurnal yang sama boleh. Tapi kalau misalkan sudah nggak sesuai topik scope jurnal, mendingan pindah ke jurnal lainnya. Oke, mending amannya daripada patah hati lagi gitu ya, pindah ke jurnal yang lain gitu. Oke, cukup nggih Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, mungkin nanti kita bisa bertemu nanti di kesempatan yang lain, ngobrol-ngobrol bareng lagi, kita berbagi ilmu ya, karena memang ini juga kita masih sama-sama melangkah ini Bu Dian, di Kampus Lumajang kita coba mulai meniti ini karena kita juga baru bergabung dengan Universitas Jember ini 2018 ya. Seperti itu. Jadi kita mulai belajar gimana rasanya jadi dosen yang sebenarnya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini kami berikan sertifikat secara online. Ya, nanti print out-nya bisa saya titipkan ke Pak Dian ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Dian. Kami sampaikan ucapan juga salam dari LP2M untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih untuk para peserta. Untuk materi dan sertifikat bisa diunduh di Blogspot Agroners. Alamatnya sudah di-share di chat ya. Dan untuk link evaluasi juga bisa diisi oleh para peserta. Terima kasih atas kesempatannya, ilmunya, sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar melangkah seperti Bu Dian lakukan ya sedikit-sedikit. Yang penting bertahap gitu. Dan semoga nanti bermanfaat juga bagi semua peserta yang hadir di bincang digital sore hari ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Terima Dian. kasih. Saya mohon izin. Terima Matur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.